Ketika pemerintah Taliban di Afghanistan dikecam dunia karena melakukan eksekusi di depan publik di sebuah lapangan olahraga, malah ada kelompok yang menamakan Laskar Taliban berkeliaran di Tasikmalaya. Kok bisa ada Laskar Taliban di Tasikmalaya? Saya jadi teringat pawai kelompok-kelompok radikal yang mendukung ISIS tahun 2014 di Bundaran HI Jakarta. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pemerintah Taliban di Afghanistan sedang dikecam dunia. Mereka melakukan eksekusi di depan umum di sebuah lapangan olahraga di Provinsi Farah, wilayah barat daya Afghanistan. Lapangan yang biasanya dibuat kegiatan untuk olahraga berubah menjadi medan pembunuhan yang berdarah-darah. Taliban mengeksekusi mati seorang narapidana yang dituduh menikam seseorang 5 tahun yang lalu. Ayah korban yang ditunjuk menjadi Algojo. Dia menembak pria itu yang dituduh membunuh anaknya sebanyak 3 kali saat eksekusi. Ini sih bukan hukuman berdasarkan syariat Islam, tapi pelampiasan dendam. Balas dendam dengan kedok syariat Islam. Sejak berhasil menguasai Afghanistan dari Agustus tahun lalu, kelompok Taliban kembali memberlakukan syariat Islam di Afghanistan. Tentu saja syariat Islam versi mereka. Syariat Islam yang hanya jadi dalih politik dan alat represi untuk kekuasaan mereka. Yang menjadi korban pertama justru kaum-kaum yang lemah, para perempuan dan anak-anak perempuan. Pendidikan untuk kalangan perempuan mulai sangat dibatasi. Taliban mengembalikan sejarah Afghanistan ke tahun 1996 sampai tahun 2001 saat Taliban menguasai negara itu. Yang mengkhawatirkan justru ada kelompok yang dengan bangga menamakan dirinya Laskar Taliban berkeliaran di Tasikmalaya. Tasikmalaya tentu saja bukan wilayah Afghanistan, tapi wilayah di Jawa Barat, di Indonesia. Kelompok Laskar Taliban itu berpatroli katanya ke tempat-tempat hiburan malam, mencari miras dan PSK, serta yang melanggar jam malam. Tugas yang harusnya dilakukan oleh polisi atau Satpol PP, tapi kini diambil alih oleh Laskar Taliban itu. Gimana tidak mengkhawatirkan? Mereka mengambil nama dari pemerintahan yang sangat kejam di Afghanistan. Ini sama dengan mengkhawatirkannya kalau ada orang atau kelompok yang menamakan dirinya Hitler, Pol Pot, atau Osama bin Laden, kemudian kelompok itu dan orang-orang itu bebas berkeliaran di mana-mana di sini. Saya teringat tahun 2014, saat ISIS dideklarasikan di Irak oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang disambut dukungan oleh kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang melakukan pawai dengan membawa bendera dan spanduk dukungan pada ISIS di Bundaran HI di Jakarta. Anda tinggal googling saja beritanya. Ribuan pendukung ISIS di Bundaran HI akan keluar berita-berita dan foto-foto pawai mereka. Aksi itu digelar oleh panitia bersama pendukung dan pembela ISIS. Konon masanya berasal dari beberapa ormas radikal dari beberapa daerah seperti Banten, Sukabumi, Cianjur, Lamongan, dan lain-lainnya. Tokoh-tokoh yang terlibat di acara itu seperti Fauzan Al-Ansori, kini sudah almarhum,
Encep Hermawan, Ketua DPP Gerakan Reformasi Islam atau GARIS, yang anggotanya baru menyobek label gereja dari tenda-tenda bantuan korban gempa di Cianjur. Ada juga nama Bahrum Syam yang kemudian bergabung dengan ISIS dan mati sangit di sana. Ada Jainal Ansori yang kemudian jadi narapidana terorisme, kini ada di Nusa Kambangan, yang pernah menyebut FPI menjadi sayap JAD, Jamaah Ansarud Daulah di Lamongan. Kemudian ada nama Fakhri yang merekrut orang-orang anggota-anggota ISIS yang kemudian dikirim ke Suriah yang sekarang divonis 5 tahun penjara. Seperti halnya dukungan pada ISIS tahun 2014, maka Laskar Taliban di Tasikmalaya saat ini bisa berpotensi dijadikan momen dan tempat konsolidasi kelompok-kelompok radikal ke depan. Patroli, sweeping, dan aksi main hakim sendiri oleh kelompok radikal bisa dijadikan latihan tempur bagi calon-calon pengantin alias pelaku bom bunuh diri ke depan. Buktinya sudah sangat banyak. Saya kasih contoh saja. Ada yang bernama Muhammad Syarif, pelaku bom bunuh diri di Masjid Az-Zikra Mapolresta Cirebon tahun 2011. Sebelum menjadi teroris, dia adalah anggota aktif FPI yang melakukan sweeping dan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Manislor, Kuningan. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai teroris. Orang menjadi teroris juga tidak tiba-tiba. Ada tahapan-tahapan yang membuat seseorang menjadi teroris. Bergabung dengan kelompok radikal atau latihan sweeping dan main hakim sendiri bersama kelompok radikal adalah salah satu tahapannya. Pada mulanya intoleransi. Tahapan selanjutnya radikalisme. Akhirnya menjadi terorisme. Saya punya rumusan IRT. Intoleransi, radikalisme, kemudian terorisme. Intoleran dulu. Ngafir-ngafirin orang dulu. Nyesat-nyesatin orang dulu. Udah merasa paling benar, paling suci. Udah merasa pegang kunci surga. Udah merasa dapat SK jadi security surga. Ini tahapan intoleransi. Kemudian latihan bersama kelompok-kelompok radikal dan garis keras. Main sweeping, penyerangan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian makin dicuci otaknya oleh kelompok teroris, siap menjadi calon pengantin mati sangit. Itulah yang terjadi aksi-aksi terorisme. Melihat munculnya Laskar Taliban di Tasikmalaya, negara, baik dari pemerintah daerah hingga penegak hukum dan keamanan, perlulah berwaspada diri. Jangan sampai kejadian dukungan pada ISIS tahun 2014 yang dilanjutkan dengan aksi-aksi bom bunuh diri dari hubungan dengan ISIS terjadi antara kelompok Indonesia dengan Taliban di Afghanistan. Jangan beri celah kepada kelompok radikal, apalagi kelompok teroris untuk merusak negeri tercinta kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.